Bonaparte dan Pauline mungkin tidak saling mencintai. Tidak seperti istrinya, Josephine, Pauline senang hanya menjadi gundiknya, dan Bonaparte tidak menginginkan apapun darinya, selain untuk berhubungan seks dan melahirkan anak, sesuatu yang tidak mampu diharapkan dari Josephine. Selamat datang di Casanova Semesta. Kali ini kita akan berkenalan lagi dengan wanita simpanannya Napoleon, Pauline Forrest. Apakah hubungan mereka hanya sebatas nafsu diranjang atau berlanjut sampai ke jenjang lain? Tonton video ini sampai habis dan inilah ceritanya. Saat Napoleon Bonaparte berlayar dari Toulon untuk memulai penaklukan Mesir, dia meninggalkan Josephine. Dia sangat ingin Josephine ikut bersamanya, tetapi Josephine sangat membenci ide itu, dan akhirnya Bonaparte setuju untuk membiarkan Josephine tinggal. Bonaparte melambaikan tangan sebagai gestur selamat tinggal dari kapal andalannya, Lorient, saat kapal itu berangkat menuju Mesir. Pauline B. Lesle lahir di Prancis Selatan pada 15 Maret 1778 sebagai putri dari seorang pembuat jam, Henri Jacques Clément B. Lesle. Pauline bekerja sebagai pembuat topi tentara sampai dia bertemu Jean-Noël Forest, seorang kavaleri. Mereka akhirnya menikah, tetapi bulan madu mereka tertunda oleh tugas dari Napoleon kepada Forrest untuk menuju ke Mesir. Sebenarnya istri dan kekasih tidak boleh ikut dalam ekspedisi tersebut, tetapi karena tidak ingin berpisah, Pauline menyamar dengan seragam tentara dan anak buah kapal dan menyelinap ke kapal logistik. Forrest dan Pauline bukan satu-satunya yang melakukannya. Sebenarnya ada banyak istri, kekasih, dan selir yang ikut serta dengan tentara Perancis ke Mesir. Josephine sebenarnya tidak pernah menjadi istri yang paling setia, dan desas-desus tentang perselingkuhannya umum di kalangan tentara dan masyarakat Paris. Bonaparte percaya bahwa hubungan Josephine dengan Hippolyte Charles sudah berakhir, sampai suatu malam di Mesir, salah satu pengawalnya mengungkapkan perselingkuhan terbaru Josephine. Bonaparte sangat terpukul dan emosi. Dia mengalihkan semua energinya untuk mengatur Mesir dan tentaranya yang sekarang terisolasi. Dia bertekad untuk menceraikan Josephine setelah kembali ke Prancis, dan dia tidak akan lagi memaafkannya. Selama tinggal di Mesir, Bonaparte jarang berurusan dengan wanita setempat. Dia menganggap mereka tidak layak mendapat perhatiannya. Maka seorang wanita Prancislah yang kemudian menarik perhatian Bonaparte, seorang wanita muda berambut pirang, Pauline Forrest, istri seorang letnan di Chasseurs, menjadi targetnya. Anggota Institut d'Egypte langsung dibentuk untuk menerapkan ide dan sistem baru untuk mengatur Kairo dan Mesir secara keseluruhan, agar lebih sesuai dengan kondisi negara Eropa. Bonaparte juga memerintahkan pembukaan Tivoli Egyptian, sebuah taman hiburan seperti Tivoli Paris yang terkenal. Di sanalah Bonaparte pertama kali melihat Pauline Forrest. Rambut pirang Pauline dan senyumnya yang sempurna segera menarik perhatian Napoleon. Dia tergila-gila pada Pauline dan bertekad untuk memilikinya sesegera mungkin. Bonaparte mengirim Pauline hadiah-hadiah mahal melalui dua pengawalnya, Junot serta Duroc. Pauline tersanjung oleh perhatian itu, tetapi dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada yang bisa terjadi selama suaminya masih di Kairo. Bonaparte langsung menginstruksikan bawahannya, Berthier, untuk mengatur agar Forrest memimpin logistik kembali ke Paris. Urgensinya adalah membawa Forrest sejauh mungkin dari Kairo tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan cepat,
Berthier memanggil Letnan Fures dan memberinya perintah. Dia harus pergi ke Paris dan mengantar logistik ke sana. Fures meminta waktu untuk istrinya berkemas sebelum berangkat. Berthier dengan tegas memberitahunya bahwa dia harus segera berangkat karena Angkatan Darat mereka tidak mengakui keberadaan seorang istri di Mesir, dan dia akhirnya akan pergi sendiri ke Paris. Pada malam harinya, Bonaparte mengundang Pauline ke pesta makan malam di tempat tinggalnya bersama para perwira dan wanita penghibur. Pauline duduk di sebelah kanannya dan Bonaparte hampir tidak bisa melepaskan pandangannya darinya. Ketika itu, segelas air tumpah ke Pauline dan membasahi gaunnya. Bonaparte segera membantunya, menawarkan kamarnya untuk memperbaiki keadaan. Mereka pergi selama hampir 1 jam. Para tamu lainnya tidak terkejut dengan hal itu, seolah-olah mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Pauline kemudian menjadi nyonya rumah Bonaparte dan memainkan peran itu dengan semangat dan kegembiraan. Dia juga berkeliling Kairo dengan diiringi sorak-sorai tentara yang memberinya julukan Cleopatra atau Cleopatra dari Perancis. Apakah Napoleon kemudian akan menikahi Pauline? Itu adalah sesuatu yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Tetapi seorang anak laki-laki pasti akan mempengaruhi keputusannya. Namun, masih ada masalah kecil. Letnan Fores, dia kembali lebih cepat dari yang diharapkan Bonaparte dan Pauline. Kapal Fores dicegat oleh Angkatan Laut Inggris. Kapten Inggris pada awalnya tidak mengerti mengapa Fores dikirim dengan kiriman yang sudah usang dan tidak berguna. Dia curiga Fores membawa laporan lisan, tapi karena dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya, akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan Fores ke Mesir. Fores kembali ke Kairo. Dia menemukan rumahnya kosong dan istrinya pergi. Sesama perwira memberitahunya tentang apa yang terjadi sejak kepergiannya. Dia menemukan Pauline di sekitar rumah Napoleon dan langsung emosi. Fores menuntut agar dia kembali bersamanya ke rumah mereka, tetapi Pauline dengan tenang menolak dan hanya menyatakan bahwa dia ingin bercerai. Fores dikuasai oleh amarahnya dan menampar Pauline. Pauline mengajukan cerai beberapa hari kemudian dengan alasan KDRT. Perceraian di Mesir bukanlah masalah rumit, dan dalam beberapa jam pengadilan mengabulkan perceraian tersebut. Namun, 2 bulan kemudian, Napoleon berencana untuk kembali ke Prancis. Pada Agustus 1799, Napoleon menerima kabar dari Laksamana Gantome bahwa armada Inggris telah meninggalkan perairan Mesir dan jalan sudah terbuka untuk Napoleon kembali ke Prancis. Ia memanggil beberapa orang terpilih yang akan menemaninya, di mana dia mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Pauline yang tidak tahu apa-apa, yang hanya berpikir dia pergi sementara seperti biasa. Setelah Bonaparte kembali ke Prancis, Pauline tetap tinggal di Mesir, menjadi selir perwira lain di sana, sebelum akhirnya kembali ke Prancis pada tahun 1800. Bonaparte yang sekarang terdesak secara politik, menjadi waspada untuk menciptakan skandal dan menolak untuk menemui Pauline. Tetapi ia memberinya sebuah rumah mewah dekat Paris dan hadiah uang tunai. Pauline tidak terlalu bersedih karena ia tahu perannya hanya sebagai selir. Pauline akhirnya meninggal pada tahun 1869. Dia mungkin bukan salah satu selir Napoleon yang paling lama menjabat, tetapi tidak diragukan, dia pasti salah satu yang paling berwarna.
Oke guys, jadi itulah kisah Pauline Force, sang Cleopatra dari Perancis. Menarik ya, saat wanita lain saling berebut untuk menjadi istri Napoleon, dia malah menikmati perannya sebagai selir dengan julukan Cleopatra. Anyway, thanks buat yang udah nonton video ini, please like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.